Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, video kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kiat ketiga dari kiat-kiat bagaimana agar kita bisa rutin melaksanakan sholat 5 waktu, menjadi muslim yang sesungguhnya, menjadi muslim yang sejati. Kiat yang ketiga itu adalah membuat checklist atau semacam jadwal pelaksanaan sholat. Mungkin kita waktu atau saat kita duduk di bangku sekolah dasar, kita pernah membuat jadwal sholat, di mana setiap kali kita sholat itu kita meminta imam atau orang tua kita untuk memberi paraf di kolom sholat yang sudah kita kerjakan, sehingga waktu itu kita bisa mengetahui bahwa dalam satu hari ini saya sudah melaksanakan 5 sholat. Kolom sholat yang tidak ada parafnya berarti belum sempat dilaksanakan. Kita membuat seperti itu, kita buat kolom-kolom dan target kita per harinya. Jangan dulu kita menghitung saya ingin sholat selama 1 bulan. Cukup hari itu saja dulu, supaya pikirannya, maksudnya agak ringan di pikiran. Pikiran kita itu tidak terlalu berat. Jadi dengan cara membuat jadwal sholat selama 1 bulan, tapi yang kita fokuskan adalah hari di mana kita, atau yang kita fokuskan hari saat itu kita akan melaksanakan sholat. Misalkan hari ini tanggal 7 misalnya ya. Hari ini saja yang kita fokuskan. Hari ini saya sudah sholat subuh atau belum? Ternyata misalkan lupa, lambat bangun, bangunnya jam 7 atau bangunnya jam 8. Nah, kita sudah tahu hukumnya bahwa sholat yang ketinggalan bisa diganti dengan berniat qadaan. Para ulama dari mazhab Syafi'i itu menyebutkan bahwa sholat itu bisa digantikan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tertidur setelah berperang itu sangat capek. Ada satu sahabat yang ditugaskan untuk ronda jaga, ternyata juga ketiduran. Rasulullah dan para sahabat itu bangun ketika matahari sudah menyengat cahayanya. Rasulullah pun sholat qabliyah subuh dulu, lalu kemudian sholat subuh. Sholat subuhnya matahari sudah tinggi ya. Itu merupakan dalil bahwa sholat yang ditinggalkan tetap harus kita ganti walaupun waktunya sudah berakhir. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah sholat subuh sudah kita kerjakan, kita paraf sendiri, ini kejujuran ya. Kemudian kita sholat zuhur, kita paraf lagi. Semakin banyak paraf kita lihat di kolom-kolom sholat, maka akan semakin senang perasaan bahwa alhamdulillah saya sudah sholat subuh, zuhur, sebentar asar saya mau paraf lagi sebentar ya. Tentu harus kita laksanakan sholatnya. Setelah sholat asar kita paraf, begitu pula maghrib kita paraf, kemudian isya kita paraf. Lalu setelah isya kita melihat untuk tanggal 7 tadi, ternyata alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Terima kasih ya Allah. Kita berdoalah saat itu, ya Allah besok berikan saya kekuatan, berikan saya kesabaran, berikan saya hidayah agar saya dapat melaksanakan sholat 5 waktu lagi besok hari. Berarti sudah lewat tanggal 7. Tanggal 7 inilah yang akan menjadi amal ibadah kita di sisi Allah di akhirat kelak. Lewat hari demi hari berlalu, diisi dengan 5 waktu sholat yang selalu full, maka hari itu akan berkualitas nanti insya Allah di akhirat kelak, akan memberikan pertolongan kepada kita. Hari-hari yang kita lewati dengan amal ibadah insya Allah juga akan bermanfaat bagi kita. Ya, ulama menyampaikan, Rasulullah pun demikian,
bahwa di akhirat itu kita akan membuka satu persatu lembar-lembar catatan amalan kita. Kita tidak tahu seperti apa ya modelnya. Kita lihat saja administrasi yang ada di dunia ini yang begitu canggih, bahkan sekarang sudah pakai sistem online gitu. Datanya sangat akurat, cepat didapatkan. Bagaimana kira-kira di akhirat? Jadi kita buka lembaran itu, ternyata kita dapati tanggal 7 alhamdulillah sholat saya penuh, tanggal 8 alhamdulillah, tanggal 9 alhamdulillah. Ketika kita membuka lembaran, satu lembar tanggal 15, ternyata kita tinggalkan sholat 3 waktu sholat di sana. Kita akan bersedih dan merasa khawatir di hadapan Allah. Apa yang akan saya jawab di sisi Allah tentang hal ini? Sementara Allah memintai pertanggungjawaban bahwa setiap sholat harus kita tunaikan. Nah ini jamaah sekalian, kita buat ini ya. Caranya itu kalau kita masih bingung, mungkin di kolom pertama untuk ke bawah itu ya, kolom pertama ke bawah nomor, kemudian ada hari dan tanggal, kemudian berikut ada sholat, di bawahnya ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. Jadi tanggal 8 deretannya mendatar, sholat zuhur dilaksanakan parab, asar parab, kemudian maghrib parab, subuh parab, kemudian isya parab. Biar hanya 1-2 bulan kita laksanakan begitu. 1-2 bulan insya Allah akan memberi manfaat. Asalkan kalau untuk wanita ya, ketika wanita mengalami menstruasi, haid, jangan merasa keenakan dengan haid itu. Ketika haid sudah lepas sholat dulu untuk sementara waktu, haid selesai lalu kemudian merasa enak, merasa nyaman dengan tidak sholat tadi, kembali lagi mengulang. Harus kembali lagi seperti yang kami sampaikan di video kedua, yaitu harus punya tekad yang kuat. Nah jamaah sekalian, selamat mencoba. Mari kita buat checklistnya. Kalau misalkan kita membutuhkan grup hijrah menuju sholat 5 waktu, grup WhatsApp atau grup Facebook boleh kita buat. Jadi insya Allah di situ kami akan kontrol ya, yang mau saja ya, yang mau misalnya kami akan kontrol bahwa hari ini siapa yang meninggalkan sholat. Harus jujur, saya tadi Pak, saya Ustadz, saya sempat tinggalkan sholat asar. Kenapa tinggalkan sholat asar? Tadi sebenarnya sudah mau sholat tapi malas. Nah kita cas lagi, berikan semangat. Karena memang hati itu kalau lama tidak diberikan tausiah, dia akan melemah layaknya baterai. Harus selalu dicas. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan segala kebaikan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.